Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita review ada barang datang banyak spare part mau buat sprint bagol. Itu sprint bagol kode ori, setang kode 2C, nomor rangka nomor mesin 0102, ori tahun 75. Biasanya sprint bagol itu 74, 75, 76 dan terakhir di 77. Biasanya kalau 74 ikutnya nanti 74 dan 75 karena pembelian pengeluarannya tahun 74 tapi pembeliannya di tahun 75 awal, biasanya gitu. Kalau yang bagol 76 biasanya ada yang beli 77 awal begitu. Jadi kalau ada yang bilang sprint bagol itu hanya 74 dan 76, memang betul 74 dan 76 itu keluarnya, tetapi pembeliannya 74 biasanya di 75 awal, ada yang seperti itu. Contoh kayak Supra lah, misalnya kayak Supra tahun 2005 kan banyak yang beli tahun 2006 awal gitu. Ini ada banyak, ini dan lain-lain. Ini aku beli total itu udah habis 1 jutaan. Bentar, ambil cutter. Dengan adanya Shopee sebenarnya diuntungkan juga sih yang buat hobi-hobi atau yang jualan kayak gitu, sangat diuntungkan karena bisa menjangkau sangat luas. Hanya saja ada hanyanya, terkadang kalau kita beli itu harus hati-hati dengan kualitas, karena sekarang banyak yang dia bilang ori ternyata nggak ori, jadi harus hati-hati gitu. Karena yang sudah-sudah, ketika kita jangan hanya tergiur dengan harga saja, tapi juga untuk kualitas juga diperhatikan. Misalnya ada kulit jok, kayak kemarin saya beli kulit jok Spartan. Kulit jok Spartan macam-macam, ada yang harga 60, ada yang harga 70. Tapi kalau kalian mau beli, diperhatikan dulu kira-kira yang harga berapa, jangan sampai ketika datang ternyata barangnya jelek, kan percuma. Dipasang juga nggak bagus, selisihnya dikit. Misalnya kalian beli jok Spartan ya, jok Spartan, jok itu kan dipakai selamanya, kemudian jok itu juga diduduki. Kalau kita cari yang kualitas murah, yang kita khawatirkan baru 3-6 bulan itu udah jelek, sedangkan kalau mau diganti eman nggak diganti juga jelek gitu. Jadi kalian kalau beli aksesoris sambil lihat kualitasnya juga. Kadang aku juga kadang tergiur sama harga ya di Shopee, ada yang lebih murah ternyata kualitasnya kurang bagus. Nah, hati-hatinya di situ ya. Oke, ini list untuk list dada Vespa. Saya beli punya sprint ya, punya sprint list botol. Nah, list botol ini kita juga harus hati-hati juga. Kita kalau beli list botol, terkadang kalau kita beli yang harga murah, kadang dipakai nggak bagus. Kadang saya kalau pelan-pelan, carinya pelan, itu saya beli list botol tapi yang ori. Artinya meskipun dia udah nggak chrome, nggak apa-apa, tapi paling tidak masih utuh. Jadi nanti kita chrome ulang.
biasanya di sini ada kodenya 018. Pokoknya di daerah bawah itu ada kodenya. Kalau yang ada kodenya itu pertahankan. Buat kalian yang pengen cari yang bagus, cari yang ada kodenya. Nanti setelah kalau udah jelek di chrome ulang. Oke, pertama list ini. Nanti waktu pemasangan aja kita video juga ya. Terus saya beli untuk lantai, terus anvat dan lain-lain, sama emblem. Oke. Ya, ntar kita rubah ke sini, kelihatan nggak? Oke, jadi kita modif, bukan modif, kita pasang aksesoris biar lebih bagus. Ini speedometer. Iya. Ini speedometernya Vespa. Kayak gini. Biar nggak terlalu redup. Oke. Cahayanya. Oke. Ini speedometer Vespa. Speedometer Vespanya nanti ganti yang ini. Ini. Oke. Jadi buat kalian yang
speedometernya pecah. Sorry, keringet. Ini speedometer pecah ya, speedometernya pecah. Nah ini kalau dibelikan mika, ini mikanya aja 80.000. Batok yang ada tulisannya itu 80.000. Terus kemudian mikanya itu 12.000, jadi ketemunya 100.000. Maaf. Nah ini batoknya ini ketemunya 100.000. Tapi kalau ini ori, ada tulisannya Veglia Borletti di sini, itu nggak apa-apa dibelikan begitu. Tapi kalau ini nggak ori, lebih baik langsung belikan ini aja. Ini harganya 130 baru dan kondisi hidup. Nih. Ini cuman 130.000. Kondisi bagus lagi, baru lagi. Kalau misalnya teman-teman suka yang vintage, yang lebih ke ori-orian, sebenarnya bagus pakai ini. Cuman ini kalau ada orinya, karena ini lokal, jadi percuma kita belikan juga. Nanti dipasang tapi cuma ditempel dulu aja. Oke, ini udah selesai. Sini. Oh ya, jangan lupa buat kalian kalau mau beli spare part jumlahnya banyak, dihitung lagi ya, karena khawatir ada yang kelewat dan nggak kekirim eman. Kasihan lah, sayang. Kita udah bayar ternyata nggak datang barangnya, kan sayang ya. Ini Hanfat. Oke, jadi kemarin itu habis dicat Hanfatnya dipotong karena udah jelek. Jadi Hanfatnya pakai yang model Orion pecoret, waru, kode waru. Ya, buat kalian yang mau masang Hanfat, dipastikan kalian harus dikasih pelumas sini. Kalau nggak mau dikasih pelumas, diamplas dulu sampai dia bersih, habis itu baru dimasukin. Karena kalian harus hati-hati. Kayak tadi aku lupa, tak pikir tinggal masuk, ternyata baru setengah dia udah macet. Kan eman ya. Akhirnya tak tarik lagi. Jadi ini karena banyak catnya, jadi mau tak amplas juga males ribet, jadi tak kasih pelumas, tapi cukup separuh saja. Tidak boleh
dilumasi semua. Nanti kalau dilumasi semua, nanti jadi nggak peret. Nggak peret tuh apa ya? Jadi di gas ini dia masih muter gitu. Jadi hati-hatinya di situ ya. Ini tak kasih pelumas tapi di sininya. Dan pelumasnya juga dikit aja. Oke, ngepas. Jadi ini ya, tuh langsung pas ini. Nah, hati-hati jangan sampai dia berkurang atau kelebihan. Ini pas banget, udah ngepres, jadi pas. Dan ini kenceng ya, nggak kendor. Karena kalau kendor bikin nggak nyaman juga. Kita habis itu kita yang ini. Ingat, kasih pelumas. Ngelumasinya untuk karet yang dalam, bagian dalam. Mana tadi hanfatnya ya? Kok cuma satu? Oh, ini. Nah, hati-hati kalau kalian pasang hanfat di bengkel, karena terkadang sama bengkel karena dia macet setengah, habis itu dipukul pakai palu. Itu hati-hati, karena nanti pasti yang ditakutkan as forsnelengnya, sticknya itu jadi oglek dengan rumah setirnya, akhirnya jadi goyang, jadi nggak enak. Jadi hati-hati kalau mau pasang di bengkel, hati-hati, pastikan nggak dipukul pakai palu. Kalau kayak tadi dipukul, untuk ngabisin angin, pukul pakai tangan. Pakai tangan terus dipleret. Pelisir, pukul pakai pelisir. Pukul di pelisir. Jadi ini karet dia ngembang. Gitu ya. Jadi kalau aku biasanya kalau seperti ini, stempet ini ditaruh di dalamnya sini, antara dari sini ke belakang. Alasannya nanti kalau begitu sudah sampai dalam kok masih kendor ya, yang sebelah sini ini kan nggak kena pelumas, itu nanti ditutuli Alteco, ditutuli lem. Kalau yang dilumasi semua, Alteco nggak akan nyantel karena ada stempetnya. Atau kalau langsung di besinya otomatis besi dari awal udah di sini udah kena stempet, akhirnya nggak bisa. Kalau begini, nanti kalau dipasang ternyata oglek, ternyata kendor, nanti ujungnya bisa di Alteco. Ini dimasukin tapi hanya yang kena cuma dari setengah sini ke dalam.
Ini ternyata kurang stempet di dalamnya. Oke, ngepas ya, pas banget, pas udah nyampe ujung ke ujung. Nah, nanti kalau dia longgar, misalnya ini tadi kan stempetnya tak double, kalau ternyata dia masih muter, nanti ujungnya sini ini bisa ditutuli Alteco karena dia nggak kena stempet atau vaselin ya, jadi masih aman. Oke, lanjut ke tahap berikutnya ya. Oke lur, kayaknya kita mau pindah tempat dulu. Kita mau pindah tempat dulu ke belakang saya ini, karena di depan ini ngelawan sinar, jadi cahayanya naik turun ya. Oke, kita pindah ke belakang. Ini ya. Di set dulu sebentar posisi kameranya. Ini kita simpan. Ini list cepit ya. List cepit ini dia harusnya dipres pakai alat kayak setrikaan, jadi dia langsung ngepres. Tapi banyak bengkel yang nggak punya, akhirnya jadi nggak rapi. Biasanya dia pakai korek, jadi nggak rapi.
Jadi bagian sini kemarin ada yang nekuk, kalau pakai ini dia nggak pas, jadi harus penyesuaian. Kalau ini dia sistemnya keras agak lentur, jadi penyesuaiannya dengan ini ya.
Oke, sudah bagus. Tinggal yang satunya lagi ya.